Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya Widi Putri Maswani dengan NIM 2010512018 dari kelas Uang Bank dan Pasar Finansial E1 yang mana dosen pengampunya adalah Bu Ini Rahmadian SEME akan mempresentasikan materi mengenai krisis perbankan dan risiko sistematik. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama ada definisi krisis perbankan dan risiko sistematik. Krisis mata uang dan perbankan yang disebut juga sebagai twin krisis bisa terjadi bersamaan atau terjadi secara parsial, namun keduanya bersifat kausalitas. Krisis perbankan dapat menyebabkan krisis mata uang. Hal ini terjadi ketika investor percaya bahwa krisis perbankan terjadi, maka mereka akan mengalihkan portofolionya dari aset domestik ke aset luar negeri. Ketika bank sentral menyuntikkan likuiditas ke pasar finansial untuk mengatasi masalah perbankan, maka kelebihan penciptaan uang dapat menyebabkan terjadinya spekulasi dan akan mempengaruhi cadangan valuta asing. Pertama, rasio pinjaman non-performing atau N. Lalu yang kedua, proporsi biaya operasi penyelamatan terhadap GDP lebih besar dari 2%. Yang ketiga, terjadi nasionalisasi bank atau bank holiday atau penjaminan deposito. Yang keempat, terjadi pengalihan kepemilikan bank-bank secara besar-besaran kepada pemerintah. Yang kelima, adanya kondisi bank run. Yang keenam, kerugian pinjaman dan erosi dari modal bank. Selanjutnya, di luar kenyataan pertumbuhan perbankan secara pesat, masalah perbankan dalam perekonomian memerlukan perhatian karena yang pertama adanya konsekuensi serius terhadap ekonomi lokal. Efek terhadap ekonomi lokal ini berkaitan pula dengan bagaimana perbankan mengalokasikan dan mendistribusikan dananya. Yang kedua ada efek terhadap dan atau dari negara lain. Hal yang muncul karena pasar uang internasional saat ini lebih terintegrasi, sehingga apa yang terjadi pada pasar uang satu negara akan berpengaruh ke negara yang lain. Lalu yang ketiga, industri perbankan dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal perbankan dan merupakan bagian integral dari sistem pembayaran. Jatuhnya suatu bank akan memberikan efek bola salju yang menyebabkan jatuhnya bank dan perusahaan-perusahaan lain yang memiliki hubungan bisnis dengan bank sentral bank tersebut. Lalu yang keempat ada industri perbankan. Biasanya memiliki yang pertama rasio kas terhadap aset yang rendah, yang kedua rasio modal terhadap aset yang rendah, dan yang ketiga rasio dana jangka pendek terhadap total deposito yang tinggi. Karakteristik ini menyebabkan penarikan dana dalam skala besar yang terjadi dalam waktu singkat akan menyebabkan timbulnya permasalahan likuiditas pada industri perbankan yang kemudian akan mendorong bank-bank untuk menggunakan segala cara yang mungkin dilakukan guna memenuhi penarikan dana oleh masyarakat, termasuk di dalamnya upaya untuk menjual aset yang ada dengan harga yang murah. Selanjutnya yaitu risiko sistematik adalah potensi kerugian yang dipicu oleh kebangkrutan satu institusi keuangan yang kemudian menyebabkan kebangkrutan institusi keuangan lainnya dalam sistem. Krisis pada tahun 2008 menjadi bukti nyata dari dampak yang akan disebabkan dari terjadinya risiko sistematik. Krisis 2008 dimulai dari melemahnya perekonomian Amerika Serikat yang kemudian diikuti dengan melemahnya perekonomian negara-negara lainnya. Perekonomian Amerika Serikat yang sebelumnya dalam keadaan stabil mengalami kemunduran begitu hebat ketika krisis terjadi. Dibutuhkan dana yang sangat besar dan perubahan kebijakan keuangan untuk membantu mengurangi kerugian dan memulihkan perekonomian. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya krisis perbankan. Goldstein dan Turner 1996 menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya krisis perbankan secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi makro baik eksternal maupun domestik. Ketidakstabilan di dalam perekonomian dapat muncul dari kondisi eksternal dan domestik. Salah satu sumber eksternal dari ketidakstabilan adalah term of trade atau TOT. Ketika TOT turun dengan tajam, maka kemampuan pelanggan untuk memperoleh jasa pinjaman menjadi terganggu. Caprio and Klingbeil 1996 menunjukkan bahwa 75% dari negara sedang berkembang mengalami krisis perbankan akibat penurunan TOT setidaknya sebesar 10%. Yang kedua ada terjadinya ledakan pinjaman, penurunan harga aset, dan gelombang arus murah masuk. Menurut salah satu aliran pemikiran ekonomi, krisis perbankan disebabkan oleh penciptaan kredit yang
berlebihan, dan pembiayaan yang tidak aman dan tidak stabil selama masa ekspansi tersebut. 3 hal yang mendukung pendapat ini adalah yang pertama, ledakan pinjaman bank. Yang kedua, turunnya harga ekuitas bank, dan yang ketiga, adanya arus modal masuk yang besar mendorong berkembangnya sektor perbankan yang sangat cepat. Ketika kondisi ini dapat menimbulkan krisis perbankan apabila yang pertama, ledakan pinjaman disalurkan secara terkonsentrasi pada satu sektor, dan yang kedua, terjadi penurunan harga aset yang pada akhirnya akan menekan nilai pasar dari kolateral. Yang ketiga adalah kenaikan liabilitas bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo atau ketidakcocokan mata uang yang besar. Kenaikan liabilitas bank dengan ketidakcocokan jatuh tempo atau ketidakcocokan mata uang yang besar. Beberapa kondisi ini akan menyebabkan sistem perbankan menjadi rapuh, yaitu yang pertama, jika kenaikan liabilitas bank relatif sangat cepat terhadap ukuran ekonomi dan stok cadangan internasional. Yang kedua, jika aset bank berbeda secara signifikan terhadap liabilitas bank, seperti likuiditas, jatuh tempo, dan denomisasi mata uang. Yang ketiga, jika kapital bank dan atau provisi kerugian pinjaman tidak dikembangkan untuk mengompensasi ketidakstabilan aset bank. Dan yang keempat, jika ekonomi mengalami goncangan yang besar. Yang keempat, ketidakcukupan persiapan liberalisasi finansial. Negara yang sedang berkembang kiprahnya tidak cukup memiliki kesiapan dalam menghadapi liberalisasi finansial. Ketidaksiapan ini akan menaikkan kemungkinan terjadinya krisis perbankan. Yang kelima, keterlibatan pemerintah yang besar dan kehilangan kontrol atas pinjaman. Kedua hal ini lebih menunjukkan sisi tujuan politis dari pemerintah atau dari kepentingan pribadi dari pemilik atau direktur bank dalam segala aspek operasional bank yang akan memperburuk profitabilitas dan efektivitas perbankan. Yang keenam, kelemahan dalam kerangka akuntansi, disclosure, dan hukum. Adanya perbedaan standar akuntansi antar negara, kesenjangan ekspos data finansial bank, tidak adanya penalti yang serius dari penerbitan data bank yang tidak akurat, dan tidak adanya pengumuman mengenai kesehatan bank merupakan hal yang sering terjadi di emerging market. Yang ketujuh, sistem nilai tukar. Gavin dan Hausman 1996 menemukan sistem nilai tukar peg yang tidak berkesinambungan memberikan kontribusi yang lebih banyak terhadap ketidakstabilan pertumbuhan di Amerika Latin. Materi selanjutnya yaitu dampak krisis perbankan dan risiko sistematik. Krisis perbankan memiliki dampak negatif yang besar pada populasi kesejahteraan psikologis. Kegagalan sistem perbankan akan menimbulkan eksternalitas negatif, yang mana dalam bentuk yang pertama, penggunaan uang publik untuk merekapitulasi insolvensi perbankan. Publik memiliki keterbatasan dalam mengontrol defisit anggaran. Hal ini karena seolah-olah pengeluaran publik untuk menyelamatkan bank lebih dipandang sebagai transfer domestik daripada biaya ekonomi real yang dapat mendorong terjadinya defisit anggaran. Yang kedua, penyelamatan perbankan dapat melemahkan insentif bagi kreditor untuk memonitor perilaku bank pada masa yang akan datang. Yang ketiga, secara umum penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan sulitnya mengisolasi efek dari krisis perbankan terhadap output. Yang keempat, permasalahan lain adalah dalam kondisi krisis perbankan akan muncul distribusi informasi yang lebih buruk dan terjadinya masalah adverse selection, sehingga menyebabkan kualitas investasi menjadi buruk dan tabungan tidak akan mengalir ke pengguna yang lebih produktif. Lalu materi selanjutnya yaitu restruksi dalam menghadapi krisis perbankan dan risiko sistematik. Menurut studi IMF 1997, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, terdapat sekitar 30 negara yang telah melakukan program restrukturisasi perbankan secara sistematik sebagai respons terhadap krisis yang terjadi. Yang mana yang pertama, restrukturisasi perbankan sebagai bagian integral dari paket stabilisasi dan pemulihan ekonomi. Lalu yang kedua, yang mana dampak makroekonomi dari restrukturisasi perbankan secara ringkas dapat dilihat dari sudut fiskal, moneter, dan permintaan atau penawaran agregat. Dari aspek fiskal, intervensi pemerintah dan bank sentral dalam proses restrukturisasi perbankan seringkali membawa beban fiskal ataupun kuasi fiskal yang berat. Dari aspek moneter, supaya melindungi sistem pembayaran nasional dari kelumpuhan akibat pelarian simpanan yang sistemik, seringkali pula memerlukan tindakan darurat berupa pemberian likuiditas dari bank sentral sebagai leader of the last resort. Yang kedua, strategi restrukturisasi perbankan. Program restrukturisasi perbankan yang komprehensif memiliki sasaran untuk menyehatkan posisi keuangan dan operasional bank secara individu, mengatasi
kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalam lingkungan operasi dan konfigurasi sistem perbankan serta memulihkan kepercayaan masyarakat. Lalu secara garis besar strategi restrukturisasi perbankan yang ditempuh di banyak negara dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, bagaimana menstabilkan sistem keuangan dan perbankan secepat mungkin. Yang kedua, bagaimana menyelesaikan masalah solvabilitas atau stok bank. Yang ketiga, bagaimana mendorong perbankan kembali beroperasi secara sehat. Dan yang terakhir, aspek hukum dan politik dari restrukturisasi perbankan. Andrew Sheng 1992 menyebutkan bahwa keberhasilan restrukturisasi perbankan memerlukan kondisi umum. Yang pertama, terciptanya kondisi makroekonomi yang stabil dan sektorial yang kompetitif. Yang kedua, kemauan politik yang kuat untuk melakukan restrukturisasi. Yang ketiga, perangkat institusi dan instrumen restrukturisasi perbankan yang efektif. Dan yang keempat, ketentuan hukum atau legal framework yang mampu menciptakan disiplin keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kejanggalan dalam penyampaian yang saya lakukan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.